Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Tafakuh Fiddin, mengkaji kitab-kitab ilmu syar'i. Insyaallah di hari Senin yang keempat kita melanjutkan pembahasan ilmu suluk dari kitab Manhajul Qasid, dan sekarang masuk ke pembahasan kitab ilmu. Ada yang membaca, silakan. Boleh Anda Ustaz? Silakan Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Qala Allah Ta'ala Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ayat 9. Wa qala ta'ala yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin. Al-Mujadalah ayat 11. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i bi sab'ami'atin darajatin. Ma baina darajataini masyiratun khamsami'atun amin. Qala Allah Ta'ala Masiratu khamsimi'ati amin. Khamsimi'ati amin. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha bi'ibadihi ulama'u. Fatir 28. Wa fi sahihaini min hadithi Muawiyah bin Abi Sufyan wa fi sahihaini min hadithi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz. Min Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yaqul ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala wa an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun. Dzukira, bukan zakara, dzukira. Diingatkan saja. Majhul, ya. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akhiru alimun. Wal akharu alimun. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama faddalal alimu 'alal 'abid. Fadlul alimu 'alal 'abidi. Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli ala adanakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi. Nah, Ustaz, atau min innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hijraha. Hatta kalau ada hatta ke isim apa? Hatta ke isim Pasrah ya?
Ya, huruf jar. Hatta kalau ke sini huruf jar. Nah. Hatta namlati fi hijraha wa Fi hatta juhriha. fi juhriha wa hatal huta Sama kayak tadi, sama kayak nama berarti. Wa hatal huti liyasluna. Bukan. Apa ini? La yusalluna. Wa hatal huti la yusalluna alal ma'lama Bukan nasal apa artinya malah. Harus kebayang artinya kalau membaca itu. Mu'allimi, para pengajar. Mu'allimi ya. Cuman idofah ya, mudof. Jadi hilang nunnya. Mu'allimi an-nasi. Wa hatal huti yusalluna alal mu'allimin nasil khaira. Terus selesai atau lanjut? Terus. Wa fi hadisi akhiran. Wa fi hadisin akhara. Wa fi hadisin akharil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Wa innama warasul ilmi. Faman akhadha wa innama warasul ilma. Faman akhadha bihadzin wafirin. Ya, barangkali ada yang lain yang mau baca, silakan. Yang lain yang mau nyoba, Fadol. Sampai Ustaz. Silakan Pak Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub. Ridon. Qala al-Khattabi ridon ya ridon bima yatlub. Qala al-Khattabi fi ma'na wad'aha ajnihataha fi ma'na wad'iha ajnihatiha salasatu aqwali. Ajnihataha salasatu aqwali. Ahaduha anahu basatul ajnihatin. Bastul ajnihati. Bastul ajnihati. Apa namanya, masdar ya. Atsani anahu bima'na tawadu'i ta'ziman li talibil ilmi. Atsalitsu anal murada bihi an-nuzul inda majalisil ilmi wa tarkut tayran. Wawunya atau kemana itu? Wa tarkita majalisi. Wawunya atau kemana, Pak? Majalisi. Maknanya gimana kalau atau ke majalisi? Bentar, Ustaz. Anal murada bihi. Kalau atap itu harus maknanya sesuai. Atap ke mananya. Kalau atap ke majalisi berarti maknanya turun ketika di majelis ilmu dan ketika tidak terbang. Kalau atap ke majalisi. An-nuzul. Ya, ke nuzul. Kalau ke nuzul berarti maknanya turun ketika berada di majelis ilmu dan tidak terbang. Ya, jadi lebih cocok ke an-nuzul ya. Kalau ke nuzul berarti dibaca an-nuzulu. Iya, berarti tarku. Ya, jadi ngikuti ya. Nuzulu berarti wa tarku tayrani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya, sudah. Ya, jadi ini masuk ke pembahasan tentang ilmu ya dan keutamaannya dan yang berkaitan dengannya. Kalau di kitab aslinya di Yauluddin itu membahas ini dulu ya yang paling diawalkan banding penjelasan yang lain, dan ini dimasukkan ke dalam 1/4 ya pembahasan pertama, yaitu tentang rubul ibadat.
ya 1/4 tentang ibadah. Ya, ketika membahas ibadah itu dibahas tentang ilmu terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu, belajar yang menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebaik-baik usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ibadah yang paling baik setelah yang wajib ya adalah setelah sholat yang wajib ba'dal faraid itu adalah menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu agama ya, maksudnya lebih baik daripada sholat sunnah. Kitab ilmu ya di sini dikemukakan beberapa ayat ya, dan juga hadis. Yang pertama surat Nur ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu ya dan orang yang tidak berilmu. Ya, tentu berbeda ya. Yang kedua, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, Ibnu Abbas mengatakan para ulama memiliki derajat di atas orang-orang beriman ya. Artinya orang-orang beriman yang tidak diberi banyak ilmu ya. Dengan 700 derajat di antara 2 derajat itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang sangat takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dalam hadis ya Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya, dalam hadis lain dari Abi Umamah disebutkan ya bagi Rasulullah SAW ada 2 orang. Yang salah satunya adalah abid, ahli ibadah, ya ahli ibadah saja tanpa memiliki ilmu yang mendalam. Ya. Wal akhor yang lain alim, seorang yang berilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dibanding ahli ibadah, ya seperti keutamaanku, ya dibanding dengan orang yang paling terendah dari kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi sampai semut ya di dalam lubangnya hatta namlati fi juhriha wa talhuti ya sampai ikan paus benar-benar mereka bersolawat. Kalau solawat dari makhluk maknanya doa ya dan bermakna doa, jadi mendoakan terhadap para pengajar ya manusia ya yang mengajarkan kebaikan, mu'allimin nasil khairu. Dalam hadis lain disebutkan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamar. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama ya ala sa'iril kawakibi dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Jadi cahayanya ya yang sangat terang itu jadi lebih terang ya cahayanya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Ya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ilmu itu ya dia sungguh mengambil dengan bagian yang sangat banyak. Yang bihadi wafirin. Ya. Kemudian dari Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho ya terhadap apa yang dia cari, dia tuntut. Kenapa makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya? Al-Khattabi ya menjelaskan ini dalam hadis riwayat Ahmad. Al-Khattabi menjelaskan dalam makna meletakkan sayap-sayapnya itu ada 3 pendapat. Yang pertama maknanya adalah mengempakkan ya menghamparkan ya sayap-sayapnya itu secara hakiki gitu ya. Yang kedua anau bimakna tawadu'i ta'ziman li talibil ilmi, bermakna tawadu ya, bersikap tawadu rendah hati kepada para penuntut ilmu itu sebagai penghormatan.
Yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan meletakkan sayap-sayapnya adalah turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang para malaikat itu. Ya, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya ya jalan menuju surga. Ya, lalu dari Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar ya dalam mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ya, jadi beberapa ayat dan hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu ya. Maksudnya menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Ya, karena dengan ilmu agama, ilmu mempelajari ya tentang agama yang Allah turunkan ini, maka seseorang bisa menjalankan agama itu, bisa mengamalkannya. Ya, karena kalau hanya ahli ibadah saja, ya itu masih belum aman ya dari godaan setan. Ya, karena bisa jadi dia melakukan dosa yang tanpa dia sadari, karena memang dia tidak mengetahui ilmunya. Ya, tidak tahu ilmu kalau hanya ahli ibadah saja. Karena ibadah itu kan sangat sangat terkait ya dengan apa namanya syariat ya yang Allah turunkan. Nah, orang yang berilmu yang memiliki ilmu agama, paham terhadap syariat, ya dia akan sejalan dalam melaksanakan ibadah itu dengan syariat-syariatnya. Ya, bagaimana misalnya iman ya, iman yang benar itu seperti apa, begitu ya. Mengetahui ya iman-iman apa rukun iman ya, konsekuensi dari iman itu bagaimana, ya konsekuensi dari syahadat, menyatakan la ilaha illallah misalnya Muhammad Rasulullah, itu kan butuh ilmu untuk dipelajari. Ya, pembatal-pembatal keimanan ya agar bisa terhindar darinya. Ya, lalu kemudian juga dalam sisi ilmu fikih hukumnya bagaimana dia melaksanakan ibadah itu ya sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, nah kalau orang yang tidak berilmu hanya rajin, hanya semangat ibadah saja itu bisa salah. Ya, ibadah yang dia lakukan ternyata tidak sesuai misalnya dengan tuntutan Rasulullah SAW. Ya, bahkan bisa jadi ada kekurangan dalam pelaksanaan syaratnya, dalam pelaksanaan rukun-rukunnya, atau melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah itu. Ya kan? Kalau orang yang hanya rajin ibadah, ya belum selain itu setan sangat-sangat lihai di dalam melakukan strategi-strategi untuk mengganggu manusia itu. Ya, taruhlah dia benar misalnya dalam dalam apa secara fikihnya ya, secara pelaksanaan syariat. Tetapi bisa jadi dia akan mengacaukan dalam apa dalam niatnya misalnya jadi tidak ikhlas karena Allah. Ya kan? Di dalam kehusuannya ya. Jadi banyak sekali. Ya, makanya orang-orang yang memiliki ilmu akan lebih berkualitas. Ya, itu bisa kita katakan misalnya 1000 rakaat yang dilakukan oleh ahli ibadah saja tanpa paham terhadap ilmunya, ya dibandingkan dengan 1 rakaat yang dilakukan oleh orang yang betul-betul paham ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang 1 rakaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan ya oleh orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam. Dan orang yang berilmu tentu penghayatannya lebih besar, kehusuannya akan lebih besar. Ketika membaca ayat-ayat Quran, orang yang berilmu paham apa yang dia baca, ya kan? Dia mentadabburi, memberikan dampak pada dirinya, berbeda daripada orang yang baca Quran dia tidak paham apa-apa yang dia baca, tidak ada tadabbur di sana, ya kan? Begitu sehingga keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah saja ya tentu sangat jauh. Makanya Rasulullah membandingkan keutamaanku dibanding orang yang terendah dari kalian, jauh sekali kan begitu. Ya, begitu. Makanya untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita, amal ibadah kita ya, maka teruslah tambah ilmu itu, jangan pernah berhenti. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak ada sesuatu yang aku itu diperintahkan untuk menambah terus-menerus kecuali ilmu. Ya, makanya disuruh wa qur rabbi zidni ilma, makanya turun Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Ya, agar Rasulullah terus menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Ya, mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat ini ya Islam ini ya yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam hadis-hadis itu semua adalah sumber ilmu yang sangat luas
yang tidak akan pernah habis ya digali. Begitu. Jadi jangan pernah bosan kita untuk terus ya menambah ilmu sampai akhir hayat kita. Bahkan di akhir hayat pun kan kita terus belajar ya. Kata-kata yang terakhir yang diucapkan itu adalah kalimat tauhid ya, kalimat thayyibah. Jadi bagi orang beriman belajar itu tidak pernah henti. Bahkan Imam Malik ketika ditanya kalau ada satu waktu yang tinggal tersisa ya, satu waktu dalam hidup kau gunakan untuk apa? Ya, beliau mengatakan ilmun ata'alam bih, ilmu yang aku pelajari. Ya. Jadi begitu tingginya posisi ilmu ini dan para ya, bahkan Allah sendiri yang meninggikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ya, Allah meninggikan orang beriman dan yang diberi ilmu, tidak hanya beriman saja, tapi yang diberi ilmu. Bahkan kedudukan di surganya pun lebih tinggi daripada yang lain. Ya, karena dengan ilmu itu manfaatnya akan jauh lebih besar. Kalau orang ahli ibadah hanya untuk dirinya saja. Ya, tapi kalau ilmu ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, orang yang mengerjakan, yang mengamalkan ilmu yang diajarkan itu akan menjadi pahala baginya. Mendapat pahala yang sama kan begitu. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya itu. Ya. Itu karena maka itulah alasan kenapa orang-orang yang sebatas ahli ibadah tanpa mau lagi menambah ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah ya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terus ya menambah ilmu di antaranya melalui kajian terhadap kitab-kitab para ulama, bahkan yang kita kaji ini langsung ya dari kitab-kitab para ulama yang mereka diakui keulamaan mereka. Ya, thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib. Di sini ada hadis ya, walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi maknanya bisa diterima sebenarnya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, karena yaitu tadi pelaksanaan syariat, pelaksanaan hukum-hukum yang datang dari Allah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Sehingga menuntut ilmunya juga menjadi wajib. Ya, makanya nanti kaitannya dengan pengamalan. Ya, syariat atau ibadah-ibadah yang hukumnya wajib untuk dilakukan, maka hukum mempelajarinya pun wajib. Ya, yang dilaksanakannya itu fardhu ain, maka menuntut ilmunya juga fardhu ain. Sedangkan yang sunnah pengamalannya maka menuntut ilmunya juga hukumnya sunnah. Nah ini dirinci sangat bagus sekali rinciannya dan ini ringkasan dari kitab induknya ya dari Ihya Ulumuddin itu konsep awal dari Imam Ghazali bagaimana memahami ya menuntut ilmu yang wajib, pembagian dan sebagainya. Ya kan sebentar lagi mau mati ya, kan dicukupkan aja dulu. Mohon Ustaz. Syukron ya ala ihtimamikum, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.